Halo, bertemu lagi dengan saya Evi Mardiani di materi Jaringan Tumbuhan bagian pertama. Selamat datang murid-muridku yang luar biasa. Mari kita belajar melakukan yang terbaik sebanyak yang kita bisa. Sebelum kita masuk ke materi, yuk kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis jaringan pada tumbuhan. Dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan. Sebelumnya, yuk kita simak jaringan itu apa sih? Jaringan adalah sekelompok sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Pada tumbuhan, jaringan dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah jaringan meristem dan yang kedua adalah jaringan permanen. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Sedangkan jaringan permanen adalah jaringan yang sudah mengalami diferensiasi menjadi bentuk lain sesuai dengan fungsinya. Nah, kali ini kita akan membahas jaringan meristem. Pekan lalu kita sudah membahas mengenai jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan meristem atau juga disebut dengan jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan pertambahan volume. Ciri-ciri dari jaringan meristem adalah sel-selnya masih muda dan aktif membelah dan berukuran sangat kecil. Susunan sel-selnya sangat rapat sehingga tidak ada ruang antar sel. Sel-selnya memiliki satu atau dua inti sel yang berukuran besar. Dan terakhir adalah sel-selnya belum mengalami diferensiasi atau spesialisasi untuk mendukung fungsi tertentu pada tumbuhan. Jaringan meristem dapat dibedakan berdasarkan letak dan asal-usulnya. Jaringan meristem berdasarkan letaknya terdiri atas meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Sedangkan jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya terdiri atas promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Jaringan meristem berdasarkan posisinya atau letaknya pada tumbuhan dibedakan menjadi meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Meristem apikal adalah meristem yang terletak di ujung batang utama, ujung lateral, dan ujung akar. Terletak pada ujung. Kalau meristem apikal. Meristem apikal menyebabkan pertambahan panjang dan pertambahan tinggi tumbuhan, baik ke arah atas, seperti pada apikal batang, maupun ke arah bawah, seperti pada apikal akar. Pertumbuhan ini disebut pertumbuhan primer. Meristem lateral adalah meristem yang terletak sejajar dengan permukaan batang atau akar. Contohnya adalah kambium gabus dan kambium vaskuler. Meristem lateral menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar, sehingga batang dan akar akan membesar ke arah samping. Aktivitas meristem lateral akan membentuk jaringan sekunder. Meristem interkalar adalah meristem yang terletak di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah terdiferensiasi. Meristem interkalar menyebabkan ruas batang bertambah panjang dan menyebabkan terbentuknya bunga. Jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya terdiri atas jaringan promeristem, yaitu bagian awal dari meristem yang sudah ada, berupa daerah kecil pada ujung akar dan ujung batang. Promeristem akan berkembang menjadi protoderm, yang akan berkembang menjadi epidermis. Yang kedua adalah prokambium, yang akan berkembang menjadi jaringan pengangkut. Dan yang terakhir adalah meristem dasar, yang akan berkembang menjadi parenkim atau jaringan dasar. Selanjutnya adalah meristem primer, merupakan jaringan yang berasal dari perkembangan promeristem, menyebabkan pertumbuhan primer yaitu pertumbuhan vertikal yang mengakibatkan perpanjangan batang dan perpanjangan akar. Yang terakhir adalah meristem sekunder,
adalah jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Hal yang pertama akan kita bahas adalah jaringan permanen atau dengan nama lain jaringan dewasa. Jaringan permanen terdiri atas jaringan epidermis, jaringan dasar atau parenkim, jaringan penyokong yang terdiri atas kolenkim dan sklerenkim, dan yang terakhir adalah jaringan pengangkut yang terdiri atas silem dan floem. Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah mengalami diferensiasi menjadi bentuk lain sesuai dengan fungsinya. Jaringan permanen yang pertama adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis dikenal juga sebagai jaringan pelindung karena biasanya terdapat pada bagian paling luar atau bagian paling atas. Ciri-ciri dari jaringan epidermis adalah tersusun atas sel berbentuk pipih yang tersusun rapat karena tidak ada ruang antar sel. Dapat mengalami modifikasi seperti menjadi stomata, kutikula, duri, trikoma, dan lain-lain. Memiliki fungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya, sebagai tempat pertukaran gas, misalnya di daun, dan sebagai tempat penyimpanan air dan produk hasil metabolisme. Jaringan permanen yang kedua adalah jaringan dasar atau jaringan parenkim. Memiliki ciri sel-selnya hidup dan berukuran besar. Memiliki inti sel yang berukuran besar dengan banyak vakuola. Letak selnya tidak terlalu rapat sehingga terdapat ruang antar sel. Bisa kalian lihat di gambar di samping yang berwarna putih, intracellular airspace itu adalah ruang antar sel. Dan terletak hampir di setiap organ tumbuhan. Oleh karena itu, jaringan parenkim juga disebut sebagai jaringan dasar. Fungsi jaringan parenkim yang pertama adalah untuk berfotosintesis. Contohnya pada parenkim yang memiliki klorofil atau dengan nama lain klorenkim. Yang kedua adalah untuk penyimpanan udara. Seperti pada parenkim udara atau erenkim. Yang ketiga adalah untuk penyimpanan cadangan makanan. Contohnya adalah pada parenkim penimbun. Dan yang terakhir adalah untuk penyimpanan air. Contohnya adalah pada parenkim air. Jaringan permanen selanjutnya adalah jaringan penyokong atau jaringan penguat. Jaringan penyokong adalah jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Memiliki ciri sel-sel berdinding tebal dan kuat, serta telah mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Jaringan penyokong berfungsi untuk menegakkan batang dan menguatkan daun, melindungi embrio biji, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, memperkuat jaringan erenkim, dan melindungi jaringan pengangkut. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim terdiri dari sel-sel hidup yang dindingnya mengalami penebalan. Terdapat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua adalah jaringan sklerenkim. Terdiri dari sel-sel mati, dinding selnya tersusun atas lignin sehingga bersifat kaku dan keras, dan terdapat pada organ-organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan permanen yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral serta hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut terdiri atas silem dan floem. Silem berfungsi untuk mengangkut air dan garam dari akar menuju daun. Sedangkan floem berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, bagaimana anak-anakku? Apakah kalian sudah mengerti mengenai materi hari ini? Untuk mengetahui apakah kalian sudah mengerti, mari kita kerjakan games-games berikut. Silahkan dikerjakan. Selamat mengerjakan. Terima kasih.